Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pemirsa kajianmu di mana saja berada, kali ini kita akan mengangkat beliau Bapak A.R. Fakhrudin, atau lengkapnya adalah Bapak Kiai Haji Abdul Razak bin Kiai Fakhrudin, seorang ulama yang sederhana tapi karismatis. Betul-betul sederhana hidupnya. Gaya penampilannya amat sangat sederhana, tetapi menjadi karismatis karena beliau istiqomah dalam kesederhanaan itu. Ya, pada saat masyarakat mudah terbawa oleh arus kuat materialisme, konsumtivisme, dan juga persaingan, Pak A.R. hadir secara nyata sebagai sosok yang antagonis, yang bertentangan, yakni manusia yang mengutamakan spiritualisme, kemanusiaan, dan pola kerjasama, sehingga beliau berfungsi sebagai penyejuk di tengah kegersangan jiwa umat manusia. Mari kita belajar meskipun secara sekilas dari kehidupan Pak A.R. yang masa hidupnya 79 tahun. Kita nanti bisa melanjutkan dengan membuka internet, membuka YouTube tentang Pak A.R. yang memang banyak tersedia. Niscaya kehidupan beliau merupakan sumur inspirasi hidup yang tidak pernah kering. Kesempatan ini akan kita ungkapkan 7 fakta sejarah Kiai Haji A.R. Fakhrudin yang unik, sederhana, tetapi penting sebagai ciri khas tokoh nasional yang kalem dan legendaris pada masanya itu. Fakta yang pertama, Kiai Haji A.R. Fakhrudin hasil didikan Muhammadiyah, formal dan informal. Ya, beliau lahir tahun 1916 di Pakualaman, Yogyakarta, kemudian bersekolah di setingkat SD di Muhammadiyah Kota Gede. Kemudian diteruskan di Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Namun baru 3 tahun kemudian sudah dipanggil oleh bapaknya ke asalnya, yaitu di Brosot, Kulon Progo, karena usaha batik orang tuanya jatuh. Ya, kemudian mengaji kepada Kiai Fakhrudin bapaknya sendiri, kemudian juga mengaji ke beberapa kiai, serta melanjutkan sekolah di Darul Ulum di Sewu Galur, Kulon Progo. Kemudian dilanjutkan dengan ikut kursus tabligh yang diadakan oleh pimpinan pusat sampai dengan selesai. Usai itu kemudian mendapatkan tugas dari pimpinan pusat untuk mengajar di Talang Balai, atau sekarang sering disebut sebagai Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Beliau laksanakan itu dengan sungguh-sungguh, dan alhamdulillah sampai dengan 10 tahun beliau menjadi guru dan menjadi penggerak gerakan kepanduan Hizbul Waton di Sumatera Selatan sampai dengan berusia 26 tahun. Oleh karena itu tampak sekali beliau memang terkader di Muhammadiyah baik formal maupun informal. Fakta yang kedua,
perjalanan hidupnya itu mengalir sesuai gerak semesta alam. Ya, beliau setelah menjadi guru di Sumatera Selatan pulang ke Brosot. Kemudian zaman saat itu tahun 42-43 beliau kemudian masuk BKR, Barisan Keamanan Rakyat, ikut pasukan Hizbullah Batalion 39. Nah, beliau lakukan itu dan kemudian awal merdeka Pak AR masuk di Kementerian Agama sebagai penerang agama Islam, ditempatkan di Kulon Progo. Lantas dipindah ke provinsi DIY tahun 50 sampai dengan tahun 59. Nah, kesempatan itu beliau sekalian kemudian mengontrak rumah di Kauman, Yogyakarta. Nah, ketika berada di Yogyakarta, di Kauman, Yogyakarta, otomatis dekat dengan banyak tokoh Muhammadiyah di Kauman, yaitu seperti Kiai Haji Sujak, Kiai Haji Ahmad Badawi, Kiai Raden Hajid, Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Mukhtar, dan lain-lain. Pak AR sempat dimutasi sebentar, yaitu selama 5 tahun di Jawa Tengah, di Semarang. Keluarganya tidak ikut, dan kemudian kembali ke Jogja lagi tahun 64, sampai dengan beliau pensiun di Yogyakarta. Nah, semua itu beliau jalani secara mengalir saja, sesuai gerak semesta alam. Fakta yang ketiga, Kiai Haji A.R. Fahrudin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 22 tahun, paling lama. Ya. Pada muktamar tahun 68, Pak A.R. Fahrudin mendapatkan suara terbanyak. Tapi Kiai Haji A.R. Fahrudin kemudian merasakan, saya masih senior dan ada orang yang lebih senior, yaitu Kiai Haji Fakih Usman. Beliau meminta Kiai Fakih Usman untuk menjadi ketua dan beliau menjadi wakil ketua. Dan Kiai Fakih Usman bersedia, namun sayang kesediaan beliau hanya berumur 1 minggu. Kiai Fakih Usman menjadi ketua umum pimpinan Pusat Muhammadiyah yang paling pendek, hanya 1 minggu. Kemudian diteruskan oleh Pak AR. Pak AR tidak serta-merta menerima, dikukuhkan dalam sidang tanwir di Ponorogo. Kemudian Pak AR kukuh, hanya terus. Nah, Pak AR setiap kali muktamar, dimanapun tempatnya, mulai dari tahun 68, 71, dan seterusnya, selalu saja Pak AR itu mendapatkan suara terbanyak, sehingga pada muktamar yang terakhir direncanakan tahun 90, beliau langsung mengatakan, saya tidak bersedia lagi untuk menjadi ketua umum pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya, sehingga jabatan beliau sebagai ketua umum sejak tahun 68 sampai dengan tahun 1990 sewaktu muktamar di Jogja. Ya, tadi beliau adalah Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir. Ya, orang Kauman asli. Fakta yang keempat, ini yang menarik kaitannya dengan politik, menghadapi asas tunggal dengan politik jalur helm. Ya, peristiwa politik yang menarik saat pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Ormas tentang asas tunggal, bahwa setiap ormas wajib mencantumkan asas Pancasila dalam anggaran dasarnya. Bagaimana dengan Muhammadiyah? Alot. Sebab sebagian warga itu bersikukuh, asas persyarikatan Muhammadiyah harus mutlak tertulis Islam. Atau kalau tidak Islam ya Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, sampai dengan berkali-kali sidang termasuk tanwir, kemudian mundur muktamarnya sampai dengan 2 tahun. Lantas apa akalnya? Nah, oleh Pak A.R. Fahrudin selaku ketua umum hanya mencoba mencari akal dan mendapatkan logika sederhana. Kebetulan pada saat itu
Ada istilah jalur helm dan ada jalur non-helm. Nah, Pak R. Fakhrudin mengatakan bahwa mencantumkan asas Pancasila seperti halnya kita memakai helm saat melewati jalur helm sesuai aturan lalu lintas saat itu. Nah, setelah itu kemudian dibawa ke Tanwir, tuntas dan selesai. Seluruh muktamirin menyepakati dicantumkannya asas Pancasila dalam anggaran dasar pada Muktamar tahun 85 di Surakarta, yang sempat mundur 2 tahun. Ya, dan nyatanya pada Muktamar di Jakarta tahun 2000, asas yang tercantum dalam anggaran dasar itu diubah kembali seperti semula, ya, berasaskan Islam. Fakta yang kelima, Kiai Haji A.R. Fakhrudin menjadi anggota DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Ya. Berkali-kali Pak A.R. ditawari jabatan dan selalu ditolak. Namun tahun 87 beliau dipaksa untuk bersedia menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung yang tugasnya memberikan nasihat kepada Presiden. Nah, oleh Pak A.R., tugas ini benar-benar dilaksanakan meskipun secara informal dalam ketika bertemu langsung dengan Pak Harto, hingga persoalan yang dikemukakan termasuk soal suksesi atau regenerasi kepemimpinan. Nah, antara Pak A.R. dengan Pak Harto itu komunikasinya dalam bahasa Jawa kromo inggil. Nah, kata Pak A.R. pada waktu itu konon semacam ini. Pak Harto wonten ing muktamar ingkang badhe dateng taun 9 kawula mboten purun malih menawi dipun calonaken, jalaran kawula nyiapaken penggantosipun ingkang badhe dateng generasi berikutnya. Nah, kemudian punapa Pak Harto sampun nyiapaken ingkang samangkih badhe gantos Pak Harto. Nah, setelah itu kemudian Pak Harto sambil tersenyum tertawa mengatakan, nyuwun pangapunten Pak A.R., kawula menika tasih pun gondeli. Saengga nggih kawula sagah malih. Itu. Fakta yang keenam, pilih sesederhana bisa sesuai seleranya. Ini soal kaitannya dengan materi. Sudah berapa kali Pak R. Fakhrudin ditawari harta? Berkali-kali, tapi selalu ditolaknya dengan cara halus dan dengan logika sederhana. Kadang sampai dengan naif sekali. Pernah ditawari mobil. Ya, beliau sebagai ketua umum pimpinan pusat, ya orang mengatakan layak sekali kesana kemari diantar mobil. Nah, tapi apa jawaban Pak A.R.? Saya nanti kesulitan di gang-gang kecil karena saya biasa ngaji. Kalau pakai mobil kesulitan masuk di gang kecil. Ya, namun itulah Pak A.R. yang memilih sesederhana bisa sesuai selera beliau yang memang amat sederhana. Kemudian fakta yang terakhir, fakta yang ketujuh, warisan Pak A.R. itu paling lengkap. Ya, karena Pak A.R. itu memang masa jabatan sebagai ketua umum paling lama, maka ya paling banyak warisannya. Meskipun demikian, warisan itu tidak bersifat materi dan tidak terkuantifikasi secara mudah. Contohnya, Pak R. dulu itu menjadi pengisi pengajian tetap di RRI Nusantara II. Terus, dan ternyata karena rutin, banyak sekali orang yang mengikuti, termasuk orang-orang yang non-Islam. Orang-orang non-Islam banyak sekali yang ikut dan senang. Karena Pak A.R. itu membawakannya dengan cara jawani, logika yang sederhana, dan menjadikan orang mudah memahami Islam. Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Nah, pendengar syukur yang semacam itu diantaranya. Tapi yang kemudian diwariskan oleh Pak A.R. Fakhrudin, beliau betul-betul orang yang tidak pernah provokatif terhadap apapun. Ya, mengalir saja. Dan ternyata tiba-tiba mampu mengubah banyak hal sesuai alur dan jalannya. Beliau semacam itu, mengalir.
sewaktu berada di Jawa Timur dan kemudian diminta untuk mengimami sebuah taraweh, dan di hadapan itu Pak yang ikut adalah orang-orang NU, beliau mengatakan, baik, ini mau 23 rakaat atau mau 11 rakaat. Orang-orang mengatakan 23 rakaat, dan beliau kemudian memulai. Dan begitu mulai, karena Pak ARP memang biasa kalau mengimami pelan, beliau lakukan semuanya. Begitu 8 rakaat, kemudian bertanya kepada hadirin, mau diteruskan tetap 23 rakaat atau cukup 11? Berganti semuanya, umat itu 11, dan itu gaya Pak ARP semacam itu. Demikian, semoga kita bisa mengambil manfaat dari keteladanan Pak ARP Fahrudin, ulama sederhana yang harismatis. Demikian, billahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.